Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan, nama saya Bungsu Sri Lestari. Di hari ketiga MPLS ini, saya akan menyampaikan materi tentang cara belajar efektif. Belajar efektif adalah cara belajar yang teratur, tuntas, secara berkesinambungan dan produktif, yakni menghasilkan kepandaian, pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap mental dan intelektual yang baik serta bertanggung jawab. Agar kalian belajarnya bisa efektif, kalian belajarnya harus yang baik dan benar. Berikut akan saya sampaikan tentang tips-tips cara belajar yang baik dan benar. Tips yang pertama, belajar kelompok. Belajar kelompok, kalian pastinya sudah tahu, ini adalah proses belajar yang sangat menyenangkan. Kenapa demikian? Karena biasanya dilakukan bersama teman di lingkungan rumah dengan suasana yang santai. Tetapi belajar kelompok yang baik itu tetap harus didampingi oleh orang dewasa. Tujuannya ini adalah agar kalian tetap on the track ya. Kemudian berikutnya, untuk belajar kelompok ini, ajak teman yang rajin dan pandai. Ini fungsinya agar kalian ketularan kepandaiannya. Kemudian berikutnya adalah tentang materi. Materi yang dipelajari saat belajar kelompok itu diusahakan adalah materi-materi yang belum kalian pahami, baik yang tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu Guru ataupun yang belum. Jadi dalam belajar kelompok, kalian boleh loh mempelajari materi-materi baru yang belum sama sekali disampaikan oleh Bapak atau Ibu Guru di sekolah. Yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Catat bagian-bagian terpenting dari apa yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu Guru kalian. Kalau misalnya Bapak atau Ibu Guru kalian sudah memberi catatan, itu akan sangat menguntungkan bagi kalian. Jadi nanti kalian tinggal membaca-baca lagi catatan tersebut di rumah. Kemudian yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Segala sesuatu itu harus direncanakan yang baik apabila ingin berhasil. Demikian juga dengan belajar ini. Kalian harusnya dalam belajar itu membuat perencanaan. Perencanaan yang kalian buat itu meliputi perencanaan tentang rencana belajar dan juga rencana pencapaian nilai. Rencana belajar itu maksudnya kalian membuat jadwal belajar. Selain itu, kalian juga membuat prioritas apa yang akan kalian pelajari. Ya, terus kemudian rencana pencapaian nilai ini maksudnya kalian itu seharusnya memiliki rencana pengen dapat nilai berapa. Misalnya saja, minggu depan ada berikutnya tentang rencana pencapaian nilai. Seharusnya sebagai pelajar kalian merencanakan mau dapat nilai berapa nanti kalian dalam satu ulangan misalnya. Katakanlah contohnya, minggu depan ada ulangan bahasa Inggris nih, saya pengennya dapat nilai 95. Membuat perencanaan penilaian ini akan tetap memotivasi kalian untuk terus belajar. Tip berikutnya yaitu adalah yang keempat, yaitu adalah disiplin dalam belajar. Tadi sebelumnya Bu Guru sudah menjelaskan bahwa seharusnya kalian itu memiliki yang namanya jadwal belajar. Disiplin dalam belajar itu maksudnya adalah kalian belajar sesuai dengan jadwal belajar di rumah yang sudah kalian buat. Kemudian berikutnya, tips yang kelima. Tip yang kelima adalah aktif bertanya dan ditanya. Bertanya itu adalah jika kalian di dalam kelas itu guru menjelaskan dan kalian tidak paham, kalian boleh bertanya. Kemudian ditanya itu maksudnya kalau misalnya dalam penjelasan guru kalian paham sementara teman kalian tidak paham, kalian boleh menawarkan diri untuk ditanya sama teman kalian. Tips yang keenam yaitu adalah hindari belajar berlebihan. Prinsip belajar yang benar yaitu adalah melakukannya dalam waktu yang sebentar namun sering.
itu akan jauh lebih efektif daripada waktunya lama namun jarang dilakukan. Kata lainnya yaitu durasinya pendek, frekuensinya sering itu lebih baik daripada durasinya lama, frekuensinya jarang. Kemudian berikutnya yaitu adalah tips nomor 7. Tips nomor 7 adalah jujur saat ulangan dan ujian. Hindarilah mencontek karena mencontek itu adalah perbuatan yang curang dan bohong. Ya. Jadi ketika kalian mencontek itu sebenarnya kalian melakukan kecurangan dan juga kebohongan. Apabila ini terus menjadi kebiasaan, jangan-jangan ini nanti akan menjadi sifatnya kalian. Sampai dewasa pun kalian akan menjadi orang yang sering curang dan bohong. Tips berikutnya yang ke-8 yaitu mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Maksudnya di sini adalah kalian memperhatikan apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru dengan konsentrasi yang baik. Jangan malah ngobrol sendiri atau malah ngelambur. Tips yang ke-9 itu adalah mengerjakan PR. Bapak Ibu guru kadang-kala memberikan PR pada kalian. PR itu hendaknya dikerjakan dengan baik dan jangan pernah menundanya. Tips yang ke-10 yaitu mengulang pelajaran. Ulang kembali pelajaran yang sudah disampaikan oleh Bapak atau Ibu guru kalian di rumah. Tips selanjutnya yaitu yang ke-11, cukup istirahat, makan, dan bermain. Agar badan kalian tetap segar, pastikan kalian memiliki waktu yang cukup untuk istirahat, makan yang sehat dan cukup, dan juga bermain seperlunya. Tips yang berikutnya yang ke-12 yaitu banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Saya percaya sebelumnya sudah dijelaskan pastinya bahwa di SMP itu ada sekitar 12 mata pelajaran. Di antara 12 mata pelajaran tersebut mungkin ada 1-2 mata pelajaran yang tidak kalian sukai. Nah, untuk mata pelajaran yang tidak kalian sukai itu alangkah lebih baiknya jika kalian banyak-banyak berlatih di sana. Nanti dari semakin banyak kalian berlatih memungkinkan kalian untuk menguasai. Kemudian ada kemungkinan juga nanti kalian jadi menyenanginya. Tips yang berikutnya atau yang ke-13 yaitu adalah cari pembimbing yang baik. Pembimbing di sini bisa berupa orang tua, kakak, saudara, atau teman kalian yang lebih pandai. Fungsinya apabila nanti guru menjelaskan di sekolah tidak paham, kalian bisa menanyakan hal tersebut pada pembimbing. Terus kemudian yang ke-14 yaitu jangan suka mencontek teman. Kalian sadar atau tidak ketika kalian mencontek itu sebenarnya kalian sedang berusaha membuat diri kalian sendiri bodoh. Kenapa seperti itu? Karena kalian tidak menggunakan otak kalian sendiri untuk berpikir. Jadi mulai sekarang berusahalah untuk tidak mencontek teman. Tips yang berikutnya atau yang ke-15 yaitu adalah niat dengan sungguh-sungguh. Segala sesuatu itu katanya tergantung pada niatnya. Agar belajar kalian baik, maka harus diawali dengan niat yang sungguh-sungguh. Tips berikutnya yang ke-16 yaitu adalah lokasi dan situasi yang kondusif. Agar belajarnya maksimal, pastikan kalian berada di tempat-tempat yang nyaman dan minim gangguan. Jangan belajarnya di depan televisi misalnya. Terus tips yang berikutnya yaitu yang ke-17 yaitu hindari sikap tidak jujur. Ini bisa kalian lakukan dengan cara belajar teratur. Karena dengan belajar teratur kalian menghindari untuk mencontek. Tips yang ke-18 yaitu mulai dari hal yang kecil. Mulailah belajar dari topik-topik atau bahasan atau materi yang kalian sukai dulu, baru kemudian ke topik-topik yang lebih menantang. Tips yang berikutnya yaitu
Ke-19, sering praktek. Agar kalian mahir itu banyak-banyaklah praktek. Terus tip yang berikutnya yang ke-20 yaitu adalah fokus. Ketika kalian belajar, kalian harus konsentrasi. Jadi pikirannya memang benar-benar ditujukan pada materi apa yang sedang kalian pelajari. Tips berikutnya yaitu yang ke-21 itu mohon bimbingannya. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Selain untuk mencari ridho Tuhan, itu juga menjadikan kita bisa lebih fokus dan pikiran tenang. Tips yang terakhir atau yang ke-22 adalah menggunakan sumber dan media yang relevan. Untuk belajar, jangan hanya menggunakan satu buku saja. Cari sumber-sumber atau media lainnya yang sudah banyak tersedia di sekitar kita. Misalnya saja ada internet, ada koran, atau ada buku yang lainnya dan lain sebagainya. Demikianlah tadi anak-anak penyampaian materi tentang cara belajar efektif. Apabila ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.